Pria ini bukan orang kaya, tapi ketika bocah itu berusia 11 tahun, hasilkan $1 juta, kemudian gunakan 6 hari untuk menghabiskan semuanya. Jika saya mengundangnya, maka ada naga dan burung phoenix. $1 juta di tahun 90-an. Itu bukan angka yang kecil. Setelah punya uang, kehidupan Preston benar-benar terbalik. Punya sopir sendiri, punya mobil super, kencan dengan wanita cantik, pergi ke mall untuk berbelanja. Prosedur standar ini tidak perlu mengatakan lebih banyak. Ayo makan es krim Häagen-Dazs. Juga menggunakan kotak makanan. Lebih mencolok dari itu, karena dia ingin memiliki kamarnya sendiri. Bocah itu membeli seluruh benteng TV di kamar tidur. Sangat cepat. Jadi anak ini menghabiskan $1 juta. Dari mana asalnya? Inilah yang terjadi. Meski baru 11 tahun, tapi seberapa penting uang, Preston sangat mengerti. Anak bungsu di keluarganya, anak laki-laki itu tidak pernah memiliki suara di rumah. Bahkan kamar tidur menjadi lemari kakaknya. Meskipun keluarganya tidak miskin, tapi sang ayah sangat pelit. Anak-anak lain pergi ke taman hiburan, bisa membeli puluhan koin sesuka hati. Preston yang mana? Beri aku 6 koin. Terima kasih. Apa yang bisa dimainkan oleh uang kecil ini? Game besar tidak bisa dimainkan. Preston mengendarai burung terbang, beli makanan ringan. Uangnya sudah habis. Menonton orang lain memainkan kereta peluru, bermain air yang perkasa. Preston sangat kagum. Mimpi Preston juga menginginkan kebebasan finansial. Dan kebebasan yang dia pikirkan, itu untuk mendapatkan $1 juta. Sebelum ulang tahunnya, nenek memberinya cek kosong. Preston mencari uang dalam jumlah besar. Kemudian ayahnya menulis $11 di cek. Preston menggunakan kalkulator. Jika dia membawa $11 ke bank, mau untung 1 jet, butuh lebih dari 30.000 tahun. Aku akan terjebak di sini selamanya. Tapi itu aman. Dia memutuskan untuk menaruhnya di bank dulu. Hanya hasil dari pertanyaannya yang akan tahu. Pembukaan akun diperlukan setidaknya $200. Saat ini dia benar-benar putus asa. Naik sepeda pulang. Ceknya juga diambil teman sekelas yang buruk. Dicurinya. Preston bergegas mengejar. Dia tidak hati-hati dan menyebabkan kecelakaan. Sepedanya hancur. Pemilik mobil turun dari mobil dan memarahi sebentar. Masih berencana untuk pergi tanpa membayar. Hasilnya tak luput dari rintangan orang yang lewat. Dia hanya bisa merobek cek. Dia akan membayar sedikit uang untuk menyelesaikannya. Dan sekarang dia melihat mobil polisi di dekatnya. Tiba-tiba sedikit panik. Jumlahnya belum diisi. Memberikan cek ke Preston dan berlari. Ternyata, pemilik mobil ini tidak sederhana. Namanya Quigley. Baru kabur dari penjara. Ambil $1 juta dan sembunyikan sebelum masuk penjara. Akan memulai kembali. Tapi uang ini adalah uang kotor. Mudah ditemukan oleh polisi. Jadi Quigley pergi ke manajer Bank Biderman. Siap untuk mencuci uang ini. Jam 1 siang besok, Quigley akan mengirim seseorang untuk mendapatkan $1 juta ini. Karena dia diganggu, Biderman hanya bisa setuju. Jadi cek yang dipegang Preston di tangannya. Sekarang itu adalah cek senilai $1 juta. Anak ini mencintai uang. Tiba-tiba ada pikiran yang sangat besar. Anak ini berumur 11 tahun. Menjadi orang kaya raya. Tidak lama kemudian, dia mendapatkannya dari seorang pria. Sebuah cek putih. Pulang ke rumah, dia menggunakan komputer untuk mengetik cek senilai $1 juta. Kemudian cetak ulang cek tersebut. Keesokan harinya lari ke bank. Memberitahu staf bahwa dia ingin menarik uang tunai. Staf hanya melihat uang itu dan tercengang. Pikir itu scam. Ia mengantar Preston ke kantor untuk ditangani oleh manajer bank. Manajer ini bukan orang baik juga. Dia adalah Biderman. Kemarin membuat janji dengan penjahat. Hari ini akan mencuci $1 juta uang kotor untuknya. Biderman melihat jam. Itu juga waktu sudah dekat. Dia berpikir bahwa Quigley untuk menghindari perhatian orang lain, mengirim anak laki-laki untuk mencuci uang. Jadi segera bakar ceknya. Kemudian mengambil uang dari brankas. Semua $1 juta. Semua diambil oleh Preston. Kemudian, bocah itu berubah menjadi jutawan. Tapi anak laki-laki ini, bagaimana dia bisa menghabiskan begitu banyak uang? Ini adalah masalahnya. Untungnya, Preston adalah seorang ahli komputer. Dia menggunakan pemrograman komputer. Simulasikan suara orang dewasa. Juga memberi dirinya nama palsu, Macintosh. Uang pertama yang dihabiskan Preston, itu melalui telepon.
nego harga dengan broker, langsung membeli benteng. Selanjutnya, Preston bahkan menyewa seorang sopir, mengendarai mobil belanja kemana-mana, membeli barang menggunakan uang tunai untuk membayar setiap barang, bawa pulang semua mainan terbaru, tetap di rumah untuk menerima pengiriman ekspres. Semuanya adalah truk penuh barang. $1 juta di tahun 90-an sangat berharga. Preston masih bersikeras, ubah benteng menjadi taman hiburannya sendiri. Tapi di kota, tiba-tiba seseorang menghabiskan begitu banyak uang. Sangat sulit untuk tidak menarik perhatian orang lain. Karyawan Bank Sai mulai ragu. Ternyata Sai adalah penyelidik FBI yang menyamar di bank untuk menyelidiki kasus pencucian uang. Dia mengikuti uang itu ke Preston, menggunakan dalih bekerja dengan bank, berharap bisa bertemu McIntosh. Tapi McIntosh diciptakan oleh Preston. Bagaimana dia bisa bertemu Sai? Tapi Preston menganggapnya cantik. Katakan ada sesuatu yang bisa dia katakan padanya. Kemudian membuat janji dengan Sai. Ayo makan malam bersama. Punya uang. Preston jelas berbeda. Dia gigih, ingin memberi kepada Sai sebuah kalung berharga. Tapi Sai punya kewajiban untuk dilakukan. Dalam janji pertemuannya, dia terus-menerus menyelidiki situasi Tuan McIntosh. Tapi Preston hanya tertarik pada kehidupan Sai. Keduanya berbicara dengan tujuan yang berlawanan. Tetapi pada akhirnya, itu tampak seperti hal yang baik. Hari-hari ini Preston nyaman menghabiskan uang. Tapi yang penting 1 juta ini, modal milik Quigley. Setelah mengetahui uangnya diambil oleh orang lain, Quigley menjadi gila. Kebetulan malam itu, dia melihat Preston menggoda gadis-gadis. Segera mengenalinya. Untungnya, Preston bereaksi dengan cepat, membawa Sai ke mobilnya, untuk sementara menghindari Quigley. Sudah seperti itu, Preston masih tak kenal takut. Dia hanya memiliki pikiran untuk menggoda di kepalanya. Karena dia ingin melihat Sai, dia menggunakan nama McIntosh, mengadakan pesta ulang tahun yang mewah. Orang-orang di kota ingin menyanjung orang dengan uang. Semua orang membawa hadiah untuk berpartisipasi, ingin melihat jutawan misterius ini dengan mata kepala sendiri. Kemudian, di bawah begitu banyak mata, rahasia Preston, bisakah dia terus menyimpannya? Jika Anda memiliki jutaan dolar, berapa hari yang akan Anda habiskan? Bocah 11 tahun ini, hanya butuh waktu 6 hari. Dia menghabiskan uang tanpa berpikir, membeli mainan, membeli hadiah, pesta, bahkan membeli benteng. Waktu yang digunakan 6 hari, menghabiskan $1 juta. Ini adalah pesta ulang tahunnya. Mengundang setengah kota, pesta itu sendiri menelan biaya lebih dari $100.000. Tetapi ketika pembawa acara menemukan Preston, sarankan dia membayar jumlah penuh. Preston berlari ke kamarnya, masuk ke akun elektroniknya, menemukan bahwa akun tersebut hanya memiliki lebih dari $300 yang tersisa. Pada dasarnya tidak cukup untuk membayar pesta. Tepat saat ini, ayah tiba-tiba berkunjung. Dia berpikir bahwa orang yang duduk di kursi, sebagai jutawan McIntosh. Lalu dia mengucapkan kata-kata dari lubuk hatinya. Saya selalu tidak peduli dengan anak saya. Mungkin saya memberi mereka terlalu banyak tekanan. Terutama Preston. Saya memiliki harapan yang tinggi untuknya. Dia mengingatkan saya pada diri saya saat muda. Aku sangat takut untuk tumbuh dewasa. Aku takut dia akan melepaskan masa mudanya. Saya juga. Baru sekarang Preston mengerti. Dibandingkan dengan keluarga, uang tidak begitu penting. Preston sangat menyesal. Tapi ketika dia mengejar ke tempat itu, mobil ayahnya sudah pergi. Preston melangkah ke podium, mengatakan yang sebenarnya kepada semua orang. Tuan McIntosh telah melarikan diri. Semua orang bubar. Mendengar berita ini, semua orang dengan cepat bubar. Pesta yang sibuk. Sekarang hanya Preston. Tepat pada saat ini, pemilik $1 juta akhirnya datang. Preston secara aktif meminta untuk memanggil polisi untuk menangkap dirinya sendiri. Tapi Quigley adalah pelarian penjara. Dia tidak berani melaporkannya ke polisi. Dia bertanya kepada Preston di mana semua uang itu. Preston mengatakan semuanya hilang. Bagaimana Anda bisa menghabiskan 1 juta dalam 6 hari? Anda belum membeli sesuatu untuk waktu yang lama, kan? Pada saat ini, Biderman datang dengan sebuah rencana. Bagaimanapun, Quigley adalah buronan sekarang. Itu tidak sama dengan menggunakan identitas Tuan McIntosh. Jadi, tidak hanya ada identitas baru, tapi juga mewarisi segalanya. Ini adalah cara terbaik. Ketika mereka sedang berbicara, kemudian Preston melarikan diri. 3 orang jahat hanya bisa berpisah untuk menemukan orang ini. Di benteng besar ini,
Petak umpet dimulai. Begitulah awalnya. Biderman mencari di ruang tamu. Dan Preston sudah duduk di atas. Kemudian ambil kesempatan untuk mendapatkan peralatan VR. Lawannya di atas. Ia menyalakan level yang paling menegangkan. Biderman pusing dan goyah. Akhirnya, dia tidak tahan dan pingsan. Berikutnya adalah pria kulit hitam. Dia ditipu oleh boneka ke dalam kandang pemoles. Preston membuka mesin pemoles. Dengan kecepatan maksimum. Bola hujan terus memukulnya. Jadi Preston melumpuhkan pria kulit hitam ini. Pada saat ini, Guigli tiba-tiba meraih Preston dari belakang. Tapi Preston segera keluar, sembunyikan diri di bawah meja. Untuk menangkapnya, Guigli membalikkan meja. Saatnya membalik yang terakhir. Dia mengangkat kursi, sangat percaya diri. Bersiaplah untuk memberi Preston pelajaran. Hasil Preston sudah menunggu di pohon. Dia melompat turun, menendang lawan ke dalam sangkar besi, dan menguncinya. Kemudian mengendarai mobilnya, bergegas menuju musuh. Sampai akhirnya, Guigli di dalam sangkar masuk ke dalam kolam. Melihatnya terbaring tak bergerak di dalam air. Preston khawatir tentang pembunuhan. Ia pergi untuk memeriksa. Tidak heran Guigli berpura-pura. Dia meraih Preston dengan satu tangan. Saat ini, polisi mengejar. Guigli sangat gugup, memproklamirkan diri Tuan Macintosh. Itu sangat bagus kali ini. Orang yang ingin ditangkap polisi adalah dia. Dan Preston yang berbohong juga dibawa kembali. Film ini selesai di sini. Preston akhirnya pulang. Kembali bersama anggota keluarga. Ulang tahun yang biasa tapi selamat. Film ini berjudul Blank Check. Sebuah karya komedi Amerika tahun 1994. Percayalah bahwa banyak orang telah melihatnya ketika mereka masih muda. Hanya tidak ingat nama filmnya. Saya menemukannya untukmu. Meninjaunya dengan semua orang. Seperti yang dikatakan surat kabar film. Jika Anda suka film Home Alone, maka Anda juga akan menyukai film ini Blank Check. Cerita hari ini berakhir di sini. Terima kasih telah menonton. Sampai jumpa. Bye-bye.